Akhirnya aku mendapatkan setengah hartanya Asep. Teh, kenapa sih tega banget Teh? Tega banget ngelakuin ini semua. Umi tuh harus ngehidupin 3 anaknya Teh. 2. Anaknya Marwah teh cuma 2. Itu kan kamu tahu. Sekarang Asep teh sudah tidak ada. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kamu menyimpan rahasia ini. Apa kamu mau mengungkap semua rahasia ini? Iya. Ini bukan soal Abah, tapi ini soal Umi. Setelah apa yang dilakuin sama Umi, aku nggak mungkin ngancurin perasaannya Umi. Aku bakal simpan rahasia ini baik-baik. Tapi aku harap Teteh juga nyimpan rahasia ini, Teh. Hatur nuhun atuh Afifah. Tidak mungkin atuh kalau Teteh teh yang membongkar semuanya ini. Apalagi rahasia ini sudah Teteh simpan puluhan tahun. Dengar ya Afifah. Sekarang kamu tuh udah bukan istrinya Asep. Sekarang rumah ini rumah Teteh. Semua harta sudah hartanya Teteh. Tapi kamu masih boleh tinggal di sini. Enggak, Teh. Setelah Abah meninggal, aku nggak akan mau tinggal di sini lagi nyimpan rahasia ini. Rahasia apa? Apa yang kalian rahasiakan sama Umi? Apa yang kamu sembunyikan dari Umi, Afifah? Marwah, tidak ada rahasia apa-apa. Udah nggak usah pikiran enggak ya. Maaf Umi, aku mau ke kamar dulu. Aku mau rapin bajunya Abah buat disumbangin. Permisi. Aduh, gawat nih. Kalau sampai Afifah tadi paksa untuk bongkar rahasia ini. Afifah. Tunggu sebentar. Apa yang kamu rahasiakan dari Umi? Aku nggak ngerahasiain apa-apa ke Umi. Umi kan tadi dengar sendiri. Kalian tuh bicara tentang rahasia. Apa yang kamu sembunyikan dari Umi? Apa itu tentang Rehan? Umi, ada apa? Manggil Rehan. Afifah dan Uwah menyimpan rahasia tentang kita. Ada yang disembunyikan. Rahasia? Bener Afifah? Emang kamu nyimpan rahasia apa? Udahlah Mas Rehan, nggak ada gunanya juga aku ngasih tahu. Jadi lebih baik kalian nggak perlu tahu rahasia itu. Rehan, tolong bujuk Afifah ya, supaya dia beberkan semuanya. Iya Umi. Sebentar ya. Afifah. Afifah. Kok tumben kamu nyimpen rahasia? Cerita aja. Ngomong ya. Nggak, aku nggak bakal bilang. Sebentar ya Umi. Teh, sebaiknya kita jangan bicarain masalah ini. Terserah. Kamu mau percaya atau tidak. Tapi Teteh tetap akan memperlihatkan surat wasiat yang sudah diberikan Asep sama Teteh. Teh, kasihan Abah Teh. Seharusnya kan kita sekarang harus mendoakan Abah. Bukan bicara soal warisan. Teteh tidak peduli. Dengar ya baik-baik. Di dalam surat ini, Asep sudah memberikan setengah hartanya buat Teteh dan juga setengahnya buat Rehan. Termasuk rumah ini juga sudah diberikan untuk Teteh. Teh, nggak bisa gitu dong Teh. Menurut hukum waris Islam, istri-istri Abah tuh mendapatkan 1/8 bagian. Sementara anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Maksud kamu teh apa? Bilang gitu, kalau Teteh dia dapat apa-apa, iya.
Sok ditanya ke pengacara. Tanya. Ini udah jelas-jelas semua ditulis sama pengacara. Setengah hartanya semua untuk Teteh dan setengah untuk Rehan. Wah, kok tega banget sih? Kok lo tega gitu ngambil hak kita semua? Diam kamu, anak kecil. Uwa tidak mengambil hak kalian. Tapi Uwa hanya mengikuti surat wasiat yang sudah dibikin sama abah kalian. Uwa tunggu, Uwa. Udah kamu di sini aja. Kita nggak usah ikut campur dulu. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Aku sudah kehilangan suamiku. Dan sekarang aku harus kehilangan anak laki-lakiku, ya Allah. Marwah, Teteh minta maaf. Waktu itu keadaan Teteh sangat kalut. Teteh bingung. Teteh melahirkan anak yang tanpa bapak. Dan pada saat itu, kamu melahirkan juga. Dan anak kamu meninggal. Teteh pikir, biar kamu gak sedih, Teteh tukar anak itu. Biar anak itu mendapatkan kasih sayang yang lengkap. Maafin Teteh. Maafin Teteh, Marwah. Rehan. Maafin Ibu. Ibu melakukan ini semua untuk kebahagiaan kamu. Maafin Ibu, Nak. Umi, Rehan cuman punya satu ibu. Ibu Rehan tetap Umi. Rehan cuman butuh satu ibu. Umi yang Rehan butuh. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu. Begitu Umi jangan sedih. Umi jangan nangis kayak gitu. Makasih, Ren. Makasih, sayang. Ya. Wak. Rehan percaya sama ceritanya Uwa dan Afifah. Tapi nggak ada yang berubah. Ibunya Rehan tetap Umi. Siapapun yang ngelahirin Rehan, yang ngebesarin Rehan itu cuman Umi. Yang ngerawat Rehan Umi. Yang ngasih Rehan cinta cuman Umi. Jadi cuman Umi ibu Rehan. Rehan sayang sama Umi. Umi jangan sedih kayak gitu, Rehan. A, sampai kapanpun AA itu bakal jadi kakak kita. Dia akan berubah. Bidadariku
mati-matian mendapatkan harta Asep agar bisa hidup bahagia. Tapi ternyata ini semua sia-sia. Aku tetap tidak bisa mendapatkan hati Rehan, anak kandungku. Meskipun sekarang Rehan tahu dia itu anakku, tapi malah dia tidak mau ngakuin aku sebagai ibunya. Pasti si Asep sekarang mentertawakan aku dari alam sana. Karena keinginan dia terkabul, aku tidak bisa mendapatkan anakku sendiri. Mas Rehan. Afifah. Kalau aku emang bukan anak Abah dan Umi, berarti aku bukan mahramnya Afifah. Itu tandanya aku bisa menikah dengan dia. Afifah. Aku cuma mau ngambil minum aja kok. Afifah, Afifah, ada yang aku mau omongin sama kamu. Ada gelombang Kenapa Afifah menghindari aku ya? memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup. Tadi Mas Rehan mau ngomongin apa ya? Apa mungkin mau ngomongin masalah hubungan aku sama dia? Enggak. Abah kan baru meninggal. Aku nggak boleh ngomongin masalah ini sama Mas Rehan. Tapi gimana kalau emang Mas Rehan mau ngomongin masalah hubungan aku sama dia? Aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Selama ini Afifah tahu kalau aku bukan anak Abah, bukan mahramnya. Tapi kenapa dia ngerahasiain ini? Kenapa dia nggak bilang sama aku? Kenapa dia nggak minta cerai sama Abah? Afifah. Aku cuma mau ngambil minum aja kok. Cinta ini dan bila nanti bertemu. Afifah, ada yang aku mau omongin sama kamu. Tadi dia juga menghindarin aku. Apa mungkin Afifah udah gak cinta sama aku? Apa mungkin dia udah ngelupain semua perasaannya ke aku? Makanya dia tetap nyimpen semua rahasia ini supaya aku gak ngedeketin dia lagi. Kalau Afifah memang udah gak cinta, aku gak akan bisa maksa. Dah. Suai kebutan. Apa yang disapu? Kalau tinggal Lita masih kotor. Becus kalau kerja. Kenapa gitu tidak dipecat wae sama si Marwah dari dulu? Umi mau kemana? Ningsih, Mbak Darsi, rumah ini sudah bukan rumah kami lagi. Ini sudah jadi rumahnya Teteh. Ini semua sudah kita bicarakan bersama dan kita sudah ambil keputusan untuk meninggalkan rumah ini. Umi aku mohon Umi jangan pergi. Afifah, kami ini mau mulai hidup baru. Terlalu banyak kenangan buruk di rumah ini. Teh, kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Umi jangan pergi Umi. Umi tuh mau diantar kemana?
Kami mau pergi dari rumah ini, Pak. Rumah ini udah bukan jadi milik Umi lagi. Kalau gitu, biar Badrun bantu, terus Badrun antar ya Umi. Badrun mau ikut sama Umi aja. Nggak usah Pak Badrun. Badrun di sini aja. Marwah, Teteh mohon jangan pergi dari rumah ini ya. Memang sih sekarang rumah ini rumah Teteh. Teteh tidak mau kehilangan keluarga. Tidak ada gunanya hidup sebatang kara. Asma nggak sudi tinggal sama Uwa yang udah ngerampas hak kita semua. Asma, Uwa minta maaf. Ini semua wasiat abah kamu. Uwa izinkan kok kalian tinggal di rumah ini. Uwa janji tidak akan ada yang berubah. Dan kamu Rehan, kamu akan tetap menganggap Umi sebagai ibu kandung kamu. Dan pembicaraan yang semalam, lupakan saja. Uwa tidak akan menuntut itu semua. Tunggu Marwah. Teteh juga akan mengizinkan kok kalau Rehan akan menikah dengan Afifah. Teteh ingin melihat mereka bahagia. Karena Teteh tahu mereka saling mencintai. Wah, makasih udah perhatian sama Rehan. Tapi percuma. Afifah udah gak cinta sama Rehan. Mungkin itu juga alasan kenapa Afifah nyimpen rahasia ini. Kamu salah Rehan. Setelah si Afifah tahu semua rahasia ini, sebenarnya dia mau cerita, tapi dicegah sama Uwa dan abahmu. Maafin Uwa ya. Menghentikan semua. Afifah, bener begitu? Bener kamu masih cinta sama aku? Aku mencintai engkau begitu besar terbanding. Kalau memang seperti itu, Umi akan merestui kalian berdua. Asal saja kamu melewati dulu masa indah kamu ya. Aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia.